Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wida Fadilah dari kelompok 9 Ilmu Pemuliaan Ternak kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemuliaan ternak. Ilmu pemuliaan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara peningkatan produktivitas ternak dengan cara memperbaiki mutu genetik sehingga dapat menentukan kualitas ternak tersebut. Pada seleksi ternak ayam petelur ini terdapat indeks bentuk telur dan bobot telur. Dan untuk mengetahui mutu genetiknya terdapat 3 metode, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas digunakan untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Korelasi genetik digunakan untuk mengukur hubungan antara sifat satu dengan sifat lainnya. Dan yang terakhir, repeatabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan ternak, terutama pada ayam petelur, dalam pengulangan produksi untuk periode berikutnya. Heritabilitas memiliki rentang antara 0 sampai 1 dan dibagi dalam 3 tipe. Pada tahap rendah, rentangnya antara 0 sampai 0,15. Pada rentang sedang 0,15 sampai 0,30 dan yang tinggi lebih dari 0,30. Jika pada rentang, berarti heritabilitas itu sifatnya berpengaruh antara satu sifat dengan sifat lainnya, sedangkan jika di luar rentang berarti tidak ada hubungan antara sifat satu dengan sifat lainnya. Lalu korelasi genetik berada pada rentang -1 sampai 1. Jika berada pada rentang berarti adanya korelasi. Jika berada di luar rentang berarti tidak adanya korelasi. Dan yang terakhir itu repeatabilitas. Repeatabilitas memiliki rentang antara +1 sampai 1. Repeatabilitas ini tidak memiliki nilai negatif. Jarang, bukan tidak punya. Dan jika berada pada rentangnya berarti ternak memiliki kemampuan mengulang produksi pada periode berikutnya. Jika tidak pada rentang berarti tidak adanya pengulangan produksi pada periode berikutnya. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak kali ini yaitu mahasiswa dapat menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas berdasarkan indeks bentuk telur dan bobot telur. Dan serta dapat mengetahui kegunaannya nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Lalu manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak ini, mahasiswa mampu menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas berdasarkan indeks bentuk telur dan bobot telur, dan dapat memahami kegunaan dari nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya didapatkan soal seperti berikut. Ayam layar di sebuah farm berjumlah 5 ekor betina ayam layar dikawinkan dengan 4 ekor jantan ayam layar. Dalam kurun waktu 6 tahun menghasilkan keturunan berdasarkan data indeks bentuk telur dan bobot telur seperti yang ada pada tabel berikut. Kalian bisa lihat secara langsung di video ini. Setelah menentukan rekapitulasi datanya, kita dapat mengetahui bahwa N dot itu jumlah total anak, NI jumlah anak per pejantan, S jumlah pejantan, K atau NI yaitu koefisien anak per pejantan, yang telah diketahui sebagai berikut. Kemudian mencari faktor koreksi, jumlah kuadrat antar pejantan, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, derajat bebas antar pejantan, derajat bebas antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah antar pejantan, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, dan kuadrat tengah harapan antar pejantan. Setelah mendapatkan hasil perhitungan yang telah disebutkan, selanjutnya mencari hitungan heritabilitas indeks bentuk telur dan didapatkan min 0,980537. Kemudian membuat daftar sidik ragam
dengan memasukkan hasil perhitungan yang telah kita hitung tadi. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya didapatkan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur sebagai berikut. Dan cara perhitungannya sama seperti heritabilitas tadi. Dan hasil perhitungannya ada pada video ini, bisa dilihat. Setelah dihitung semua, kemudian dimasukkan ke dalam rumus heritabilitas bobot telur dan didapatkan heritabilitas bobot telur itu min 0,68756. Setelah itu membuat daftar sidik ragam dan memasukkan hasil perhitungan tadi. Kemudian nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur telah diketahui, rekapitulasi datanya sebagai berikut. Dapat dibaca ya. Dan selanjutnya ini cara perhitungan dan hasil perhitungannya dapat dilihat dengan seksama. Setelah melakukan perhitungan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi genetiknya yaitu 0,1464. Setelah itu membuat daftar sidik ragam dan dimasukkan hasil perhitungan tadi ke dalamnya. Setelah didapatkan rekapitulasi data, nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur didapatkan hasilnya yaitu min 0,0000644089. Kemudian didapatkan rekapitulasi data nilai repeatabilitas dalam kelas. Dilihat sebagai berikut. Diketahui sigma Y kuadrat IC itu jumlah kuadrat seluruh data, lalu Y itu jumlah total data, M dot itu jumlah total seluruh ternak, dan MI itu banyaknya ulangan data. Kemudian didapatkan perhitungan dan hasil perhitungannya sebagai berikut. Setelah didapatkan perhitungan tadi, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam rumus repeatabilitas. Lalu didapatkan repeatabilitas dalam kelasnya yaitu 0,1371067. Setelah itu, buat daftar sidik ragam dan masukkan hasil perhitungan tadi ke dalamnya. Pembahasan hasil perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pewarisan sifat yang disebabkan faktor genetik. Berdasarkan hasil perhitungan yang saya dapatkan bahwa indeks bentuk telur berkisar min 0,980537 atau min 98% dan bobot telur berkisar min 0,68756 atau min 69%. Sehingga tidak masuk dalam rentang yang telah ditentukan. Nilainya yang bersifat negatif ini menyebabkan tidak adanya pewarisan sifat yang ada dikarenakan perhitungan statistik yang tidak tepat atau kekeliruan dalam pengambilan contoh atau analisis data yang tidak valid, bisa juga terlalu sedikitnya pejantan. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu asal dan jumlah sampel data, serta metode yang digunakan untuk melakukan pendugaan. Selanjutnya, korelasi genetik, yaitu parameter yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua sifat dari kriteria seleksi yang berhubungan. Berdasarkan hasil perhitungan yang saya dapatkan bahwa korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur yaitu 0,1464 atau 0,15 sehingga masuk dalam rentang yang ditentukan. Nilai korelasi genetik ini mendekati 1 yang menunjukkan hubungan antara satu sifat dengan sifat lainnya ada dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu gen peleiotropi dan gen berangkai yang diwariskan oleh induk ke keturunannya. Dan yang terakhir, repeatabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur performa ternak pada produksi yang dilakukan untuk periode berikutnya. Berdasarkan hasil perhitungan yang saya dapatkan bahwa repeatabilitas antar kelas berkisar min 0,0000644089 atau min 0,064%, yang menunjukkan nilai tersebut negatif yang disebabkan karena ketidakvalidan atau kesalahan pengambilan data dan pengambilan data terlalu sedikit sehingga tidak masuk dalam rentang serta tidak dapat melakukan pengulangan produksi untuk periode berikutnya. Dan repeatabilitas dalam kelas berkisar 0,1371067 atau 14%, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut masuk dalam rentang dengan kategori rendah dan sedikit sulit melakukan pengulangan produksi untuk periode berikutnya, namun memiliki keragaman lingkungan yang tinggi.
repeatabilitas antar kelas tidak masuk ke dalam rentang, sedangkan repeatabilitas dalam kelas masuk dalam rentang yang ditentukan. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu gen, jumlah ternak, dan sampel, metode analisis, serta faktor lingkungan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa nilai heritabilitas indeks bobot telur yaitu min 0,980537 dan bobot telur min 0,68756. Nilai korelasi genetik indeks bobot telur dan bobot telur yaitu 0,146 serta nilai repeatabilitas antar kelas yaitu min 0,0000644089 dan repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,1371067. Nilai heritabilitas negatif disebabkan adanya kesalahan pada perhitungan atau bisa juga dalam pengambilan sampel. Nilai korelasi genetik yang mendekati 1 berarti semakin lemah hubungan indeks bobot telur dan bobot telur. Dan pada nilai repeatabilitas antar kelas itu disebabkan analisis statistik yang tidak valid atau kesalahan perhitungan. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas itu disebabkan performa ayam dalam memproduksi telur dapat pengulangan untuk periode berikutnya. Faktor utama yang mempengaruhi ketiga nilai tersebut yaitu gen, lingkungan, metode analisis data, dan faktor perhitungan serta penggunaan statistik.